Di video kali ini saya bersama dengan Dede Hasan Sohib SP. Ada suatu kehormatan bisa bertemu walaupun masih dalam virtual dikarenakan jarak ya Pak Dede ya. Bapak atau Om atau Paman atau apa? Untuk saya paman nggak apa-apa. Oh, Paman nggak apa-apa. Oke. Nah, mungkin bisa diperkenalkan dulu eh, Paman Dede ini selaku penyuluh swasta gitu. Di video kali ini kami akan membahas tentang apa sih itu hama padi dan di usia-usia berapa sih hama padi menyerang dan cara penanggulangannya itu seperti apa. Mungkin begini Paman. Jadi saya di khususnya di daerah saya ya di sini di Cianjur banyak keluhan dari petani itu seperti pas begitu di persemaian banyak adanya ulat-ulat yang kecil. Terus pas begitu usia seminggu 15 hari sampai dengan 60 hari suka terjadi adanya patah di bagian batang. Terus banyaklah salah satunya itu. Dan yang paling membeledak itu woreng. Sempat terjadi serangan woreng yang begitu dahsyat. Jadi kalau misalkan sekarang terlihat cuman beberapa dapuran yang terserang, ya kalau misalkan belum ada penanggulangan, besok atau 2 hari kemudian, oh udah habis, nggak ada yang bisa diselamatkan. Nah mungkin trik and tipnya itu seperti apa sih kalau misalkan ada serangan orang? Mungkin bisa langsung, Paman, oke? Oke, terima kasih Paman Fadil atas silaturahminya meskipun jarak yang memisahkan ya, tapi alhamdulillah dengan Asik. tag kali ini kita jauh serasa dekat. Made, pokoknya ya. Dan Fadil masuk salah satu sahabat saya nih, luar biasa sekali. Silaturahminya sampai saat ini masih terjaga ya, meskipun udah berapa tahun yang lalu kita ketemu. Ya, sebelumnya saya akan memperkenalkan kepada Bapak dan Ibu pemirsa dimanapun Anda berada. Saya Dede Hasan Sohib. Saya selaku penyuluh pertanian swasta untuk wilayah Indramayu Barat. Kebetulan saya dipercaya memaintain atau memegang 10 kecamatan. Nah, Indramayu Barat termasuk salah satu sentra terbesar padi di Indonesia. Dan ini menjadi tantangan saya supaya hasil pangan lebih meningkat lagi, Om Padir. Tadi telah disampaikan Paman Padil ya, bahwa di Cianjur itu sendiri, baik Sundep ataupun WBC, orang batang coklat, itu sangat meresahkan. Nah, sangat setuju sekali. Dan mudah-mudahan pada kesempatan ini kita akan membahas tuntas mulai dari awal sampai akhir, yaitu berfokus kepada hama. Nah, tentu saja Bapak dan Ibu semuanya untuk budidaya tanaman padi khususnya akan melakukan berbagai cara untuk supaya tanamannya lebih bagus dan hasil lebih meningkat. Betul nggak, Paman Fadil? Oh, jelas. Jelas kalau misalkan bisa, kita budidaya itu hemat biaya, tapi hasil wah lebih tinggi lah. Ya, betul sekali. Itu Oke, yang kita mungkin ingin. kalau misalkan eh, berpengaruh nggak sih Paman kalau misalkan lahan nggak kita persiapkan, contoh gini lah, di lahan padi jeraminya itu kan suka ada yang dibuang, dibakar, atau misalkan dijual pakan ternak gitu kan, ternak sapi. Itu berpengaruh Ya, nggak? Kalau lebih bagusnya itu seperti apa sih? ya. Sebelum membahas itu mungkin ya, Paman Fadil, saya akan membahas tentang bagaimana caranya supaya kita melaksanakan budidaya tanaman padi dengan tepat dan bijaksana, yaitu dengan menerapkan 5 tepat. 5. Mantap. Ya, yang tepat pertama itu adalah kita harus tepat sasaran. Jelas sekali, hama dengan pengobatan atau pengendalian yang tepat.
Yang tepat kedua itu adalah tepat jenis pestisida. Yang ketiga, tepat waktu. Yang keempat, tepat dosis. Dan yang terakhir, tepat cara penggunaan. Nah, mungkin Ibu dan Bapak semuanya bisa menggali lebih jauh tentang 5 tepat tersebut. Saya di sini nggak terlalu membahas secara detail ya. Yang penting Ibu dan Bapak semuanya bisa menggali lagi, mungkin dengan searching atau bertanya kembali kepada pakar-pakar pertanian. Nah, mungkin dari Om Fadil, Paman Fadil ya, Paman Fadil. Tadi mulai dari olah tanah, apakah ada hama atau enggak? Itu pertanyaannya, betul enggak? Ya, betul, betul. Apakah bisa mengurangi pembeledakan hama gitu kan dari persiapan lahan, atau cuman berpengaruh terhadap tanahnya aja, atau misalkan ada sih plusnya gitu kalau misalkan kita tadi dari hal-hal ya terkecil lah dari persiapan lahan. Iya, jelas sekali jawabannya Om Fadil. Hama itu bisa terjadi mulai dari awal. Kalau di padi itu pengolahan lahan. Kenapa? Karena bekas panen atau tunggul jerami bahasa Sundanya itu menjadi tempat tinggal sementara hama-hama. Jadi apabila itu dibiarkan, maka hama akan kembali berkembang biak di fase persemaian maupun ke fase setelah tandur sampai panen. Dan itu jelas sangat merugikan petani ya. Nah, langkah apa yang harus kita ambil? Ada 2 cara dengan jenis kimia ya, yaitu menerapkan penyemprotan baik yang sistemik maupun kontak, yang bisa kita bilang dengan penggunaan herbisida. Nah, Ibu dan Bapak petani, jika ingin pengendalian secara cepat untuk membusukkan sisa-sisa dari bekas panen tanaman padi, Ibu bisa menggunakan herbisida yang berbahan aktif paraquat. Nah, itu 1-2 jam sudah terlihat efeknya, bahkan dalam 1 minggu itu akan membusuk sehingga hama yang berada di tunggul jerami itu akan mati dengan sendirinya. Jadi bisa memotong siklus hama ya. Yang cara kedua yaitu dengan penggunaan herbisida yang sistemik atau dengan bahan aktif glifosat ya. Nah, akan tetapi Ibu dan Bapak harus menerapkan secara agak lama. Maksudnya itu 15 sampai 1 bulan supaya lebih aman nanti pas awal tanam. Soalnya kalau sistemik itu bisa menyerap melilit tanaman ke akar dan kembali ke daun sehingga mati, dan ditakutkan ada residu di tanah sehingga harus minimalnya 15 sampai sebulan. Nah, pertanyaannya hama apa aja yang ada ya? Mungkin kita akan lebih fokus kepada hama inti yang tadi Paman Fadil sebutkan, ada sundep, kemudian ada wereng. Seperti contoh di sini sundepnya nih. Kelihatan? Terlihat jelas, Paman, terlihat jelas. Jelas ya di sini ya. Jelas. Nah, itu. Oke, terus selain dari sundep sendiri, yang suka ada di ya lahan sebelum ditanami, sebelum ditandur, itu apa aja sih selain daripada sundep sendiri? Selain daripada sundep ya, mungkin saya akan menjabarkan salah satu contoh dan beberapa contoh ya. Itu ada sundep, lembing batu, wereng batang coklat atau yang lainnya. Kemudian ada belalang. Mungkin 4 dulu ya kita bahas. Nah, tadi kan kita udah sedikit penjelasan tentang olah tanah. Kemudian
lanjutlah kepada fase berikutnya, yaitu perendaman benih, yang dimana benih juga memerlukan perlindungan karena ada hama-hama yang bisa merusak ya. Mungkin Ibu dan Bapak bisa melakukan treatment di benih, baik pas awal rendam ataupun setelah rendam, yaitu dengan insektisida yang berbahan aktif, thiamethoxam dan thiamethoxam khususnya ya. Nah, di situ bisa mengendalikan atau mencegah dari hama seperti lembing, kemudian ada sundep, kemudian selanjutnya ada belalang, dan ketika tebar juga bisa mengusir sebagian ini dari burung, jenis-jenis burung. Oh, jadi Paman kalau misalkan ada perlakuan dari thiamethoxam itu emang bisa buat mengusir burung ya? Ah, itu dia. Paman tahu enggak kenapa bisa begitu? Gak tahu, saya baru tahu malah. Baru tahu ya? Gimana? Karena thiamethoxam itu yang umumnya ya untuk perendaman benih berwarna merah, sehingga burung yang melihat warna merah itu akan nggak suka gitu, sehingga tidak menyerang atau memakannya. Selain itu, udah jelas bahwa si benih padi itu udah dilindungi oleh racun. Jika burung itu makan, pastinya akan mati ya. Kemudian sebelum mati, burungnya akan ngasih tahu kepada teman-temannya bahwa itu racun, sehingga teman-temannya nggak mau Paman memakan benih itu. Oh, benar Jelas juga, iya, betul, jelas sekali Paman. Jadi kalau misalkan dari warnanya bahan aktif thiamethoxam itu ke merah. Iya. Dikarenakan merah ya, benar sih, burung pun takut ya. Terus kendala di petani ini kan tadi ngebahas burung ya, selain daripada insek ya. Burung kan bukan insek gitu kan. Nah, jadi selain daripada insek, apakah si thiamethoxam itu bisa mengusir hama tikus, Paman? Thiamethoxam sebenarnya emang lebih ke hama-hama seperti penusuk pengisap dan juga pengunyah ya. Kalau tikus kan pengerat, jadi sangat sulit betul. sekali. Betul, tapi kira-kira bau dari bahan aktif thiamethoxam itu bisa mengusir tikus enggak? Nah, untuk sebagian petani ada yang percaya bahwa thiamethoxam dari segi baunya bisa mengusir tikus. Oke. Terus tadi kan di pembenihan udah ya. Berarti lanjut di usia vegetatif, Paman. Usia vegetatif sendiri itu rata-rata kalau misalkan di daerah Pantura sendiri beda kan karakter antara di Priangan dengan Pantura, di Cianjur di sini dengan di situ pun beda. Kalau misalkan rata-rata di sana sama enggak sih dengan di Cianjur usia vegetatif, hama apa aja sih yang menyerang, Paman? Baik, itu sangat menarik sekali Paman. Jadi dari usia padi pun jelas akan berbeda. Di daerah Indramayu kan termasuk daerah panas. Jadi itu padi yang cepat panen ataupun yang lama ya pun setelah tanam. Kalau di Cianjur sendiri itu termasuk daerah pegunungan, juga suhunya dingin ya. Ya pengalaman saya pernah juga 2 tahun di Cianjur, itu lebih lama durasi panennya, bisa sampai 4 bulan. Gimana Paman, setuju nggak? Iya benar. Kalau misalkan buat panen ya lebih lama dikarenakan unsur N-nya yang tinggi ya. Terus perbedaannya sendiri, Paman, kalau misalkan di daerah panas dengan daerah dingin, itu hama yang paling dominan di daerah dingin apa? Dan kalau misalkan yang dominan di daerah panas itu apa sih, Paman? Oh iya. Di usia vegetatif di usia vegetatif. Hama yang dominan sebenarnya sama aja Paman. Karena di padi itu hama utamanya itu adalah sundep, HPP, kemudian lembing batu dan juga wereng ya. Cuman mungkin untuk daerah dingin itu sendiri wereng sangat jarang. Berbeda dengan daerah panas, werengnya itu sangat lebih sering adanya.
Nah, untuk antisipasi kita membahas wareng, tapi sebelum bahas wareng, kita harus tahu siklus hidupnya wareng itu sendiri, Paman. Paman Iya, tahu nggak benar. siklus? Kalau siklusnya sendiri saya belum tahu. Kalau misalkan rata-rata ya dari kepompong jadi ulet. Kalau orang saya belum tahu. Coba Ah, bisa dijelaskan itu kan Maman Sunda. gimana sih siklus orang dan orang itu senangnya di tempat seperti apa, suhu berapa, ketinggian berapa, dan masa penetasannya itu berapa lama. Iya. Jadi wareng itu eh, mengecek apakah ada wareng enggak, kita harus melihat dulu sudut mana yang terlihat lembab karena dia menyukai tempat-tempat lembab. Akan tetapi kalau misalkan daerah Indramayu itu panas kan, itu justru lebih akurat kalau kita mengecek di tempat lembab, misalkan di bawah pohon. Nah, wareng itu sebenarnya mempunyai beberapa persepsi bahwa ada wareng bawaan lahan dan wareng pindahan, teman. Jadi wareng bawaan lahan itu dia udah dari awal dan berkembang biak 1 2, dan wareng pindahan itu termasuk wareng cerdas. Jadi itu berjalan ya hinggap di kendaraan ya, atau angkot atau mobil pribadi dan pagi dan siang hari, melainkan jadi warang itu ya. Jadi ketika dia hinggap di kendaraan, bayar nggak apa ke kendaraan langsung kendaraan pagi dan lain sebagainya. Itu sangat cerdas sekali. Dan orang itu menurut satu indukan bisa bertelur sebanyak kurang lebih 600 telur. Gimana, Paman? Kalau Paman berapa telur atau berapa anak? Kalau telur cuma 2, Paman. Aduh. Itu 600 itu kemungkinan menetasnya emang 100%. Itu tergantung dari bagaimana caranya petani untuk pencegahan atau pengendalian gitu. Dan mungkin cuaca sangat berpengaruh. Terus kalau misalkan buat penyebarannya si warang itu kan terkenal cepat ya Paman ya, penyebaran warang. Itu bisa terhitung nggak sih dari mulai sekarang menetas, terus mulai penyebaran itu berapa lama dan bisa menghabiskan berapa luasan dalam 1 hari atau 1 malam? Iya. Jadi warang itu termasuk hama yang sangat cepat ya berkembang. Kalau ada 3 dalam satu rumpun, 3 itu kuncinya. Jadi kalau kita mau pengamatan mencari warang itu di rumpunan, kalau di tiap rumpunan ada 3 itu harus dikendalikan dengan imetrozin ya, bahan aktif imetrozin dan lain sebagainya. Dia diri 12 hari. Nah, kalau 3 ekor wareng berkembang penetasan akan dikalikan lagi, Paman. Jadi sehingga anak kan tentu sangat merugikan sekali. Jadi harus benar-benar pengamatannya intensif ya. Dan yang paling merugikan dari warang itu adalah lapa ya ketika masa muda gitu. Jadi ada lagunya masa muda. Jadi kalau misalkan pengendaliannya warang itu harus memakai yang sistemik ya Paman ya?
Betul. Untuk Terkadang si pencegahan petani atau di sini pengennya yang ya termasuk saya lah pengennya itu ya, yang instan iya, gitu. kenapa pestisida dikatakan kontak dan sistemik? Karena itu harus sesuai dengan kebutuhan. Misalkan orang sudah banyak, paman bisa menggunakan dengan sistem kontak untuk pengendalian induk-indukannya. Itu cepat reaksinya. Dan ketika 2 atau 3 hari kemudian, paman bisa menggunakan yang sistemik untuk perlindungan itu, paman. Bentar. Saya bisa tebak mungkin kenapa harus pakai yang kontak dulu. Boleh, boleh. Tadi udah disebutkan mungkin yang pertama biar cepat menuntaskan indukan-indukan si woreng. Dan kalau misalkan 2 hari kemudian pakai yang sistemik itu buat mematikan atau memandulkan si endog telur-telur woreng ya. Tepat sekali. 100. Hadiahnya. Luar biasa. Oke, di orang sudah dibahas, mungkin bisa bermanfaat baik ibu dan bapak petani ahli sekalian. Mungkin berikutnya selain orang yang hadir sekarang hama apa sih paman? Nah, ada Sundep nih di sini. Oh iya, Sunda belum di absen ya. Pantesan gatal dari tadi. Oke, Ada apa oke. Oke, gimana sih Sundep cara berkembang biak secara singkatnya itu seperti apa dan cara penyebaran Sundep seperti apa? Kalau orang kan tadi ada yang naik angkot, katanya ada yang naik ya, ojek betul. apalah gitu. Kalau Sundep Iya. apa mungkin dia naik pesawat gitu turun dari naik di Bandung turun di Majalengka gitu. Iya. Oke, gimana? Jadi boleh saya jawab, Paman? Yo. Ya, jadi untuk Sundep itu sendiri ada indukannya yaitu kupu-kupu. Ya, hampir sama dengan orang tapi ini bukan kupu-kupu malam. Kalau Jadi kupu-kupu malam diburunya sama paman bukan sama pestisida. ya. Oke, lanjut. Jadi kupu-kupu itu akan keluar ketika terang bulan. Jadi di situ proses perkawinan. Nah, dari satu indukan kupu-kupu bisa menghasilkan 250 sampai 300 telur. Dan penetasannya kurang lebih 5 sampai 7 hari. Itu, Paman. Kemudian regenerasi sendiri si ulatnya bisa mencapai sebanyak 6 kali pindah dari satu batang ke batang lainnya. Jadi sangat ngeri sekali ya. Ngeri, paman. Nah, untuk regenerasi Sundep itu sendiri dan juga teknik untuk pengendaliannya mungkin kita akan next time di acara selanjutnya, the next video. Waduh, kirain saya bakalan sekarang, paman. Akhirnya ini jenis-jenis pestisida yang bisa direkomendasikan dari kendala sebelum yang kita bahas itu. Mantap. Itu Pak Mat. Makasih. Oke, terima kasih Paman atas. Sudah habis soalnya. Oke, mungkin terima kasih Paman atas waktu yang bisa diberikan dalam video ini. Terima kasih sekali lagi Paman Dede Hasan. Dan terima kasih kepada para petani yang sudah mau menonton video ini. Jika memang video ini bermanfaat, menarik, dan juga bisa membahagiakan ya Paman ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe video ini. Mungkin Paman ada pesan atau misalkan apa buat petani-petani yang sekarang Paman bina dan juga petani di Cianjur yang pernah Paman bina. Iya. Jelas ada Paman. Jadi pesan-pesannya itu petani harus tetap semangat, yakin bahwa apa yang kita usahakan maka akan menghasilkan, dan jangan malu untuk bertanya, mencoba dan lain sebagainya. Itu saja Paman. Oke, mantap. Pokoknya mah sukses ya Paman.
Dimanapun kalian berada, sukses terus buat Paman Dede Hasan. Kita tunggu mungkin video berikutnya berupa pembahasan tentang Sundep dan juga Lembing Batu. Oke, Ya, terima salam kasih. Oke.